Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Standar Akuntansi Khusus, Akuntansi Syariah, Perbankan, dan Asuransi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Debi Purnomo. Lalu nanti penjelasan selanjutnya yang dilakukan oleh Asanatul Gina. Lalu ada Gavin Kurnia. Selanjutnya ada Fani Audia Erjanti. Dan yang terakhir adalah Wahid Kadri Temanik. Baiklah, langsung saja kita akan memulai pembahasan mengenai akuntansi syariah. Baiklah, kita langsung masuk ke akuntansi syariah. Sesuai dengan pengertiannya, akuntansi konvensional ataupun akuntansi syariah itu mengenai pengertiannya masih tetap sama, cuman dalam pengaplikasiannya akuntansi syariah menggunakan prinsip-prinsip akad syariah, yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, masyir, gahar atau penipuan, atau barang yang haram yang membahayakan. Dan di sini juga telah dipaparkan sesuai dengan PSAK 101 bahwa untuk mengenai laporan keuangannya itu tetap sama, tetap memiliki beberapa komponen, itu seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun menurut PSAK 101 terdapat penambahan 2 komponen sebelum catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan dana zakat dan laporan kebajikan. Tujuan dari laporan keuangan menurut PSAK 101 adalah untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan penerapan standar akuntansi keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan. Pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen ingin menjual atau melikuidasi atau tidak mempunyai alternatif lain selain melakukan hal tersebut. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar terjadi atau cash basis. Baiklah, kita langsung masuk ke prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam penerapan akuntansi syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap entitas syariah. Yang pertama itu adalah prinsip pertanggungjawaban atau accountability. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan, dan yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Ketiga prinsip ini berkaitan erat satu sama lain. Baik akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah itu sendiri harus menjunjung tinggi prinsip ini, seperti mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan yang dihasilkan, melaporkan transaksi sesuai keterjadian, dan melaporkan transaksi-transaksi dengan kebenaran dan kejujuran, sehingga nilai-nilai ini memperkuat prinsip penerapan akuntansi syariah itu sendiri. Menurut pandangan beberapa kalangan akuntansi Islam atau syariah, prinsip-prinsip ini juga ada dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah prinsip legitimasi muamalah, yaitu transaksi-transaksi atau tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan itu sah dan benar menurut syariah. Lalu yang kedua adalah prinsip entitas spiritual, yaitu adanya pemisahan kegiatan pribadi yang melakukan pendanaan terhadap aktivitas perusahaan.
Lalu yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui. Lalu yang terakhir adalah prinsip matching, yaitu hubungan sebab akibat antara dua sisi yang mencerminkan hasil dari hubungan tersebut. Baiklah, kita langsung masuk ke persamaan dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya. Nah, di sini ada beberapa persamaan prinsip akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang pertama bisa kita lihat yaitu adalah prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Lalu yang kedua, prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga yaitu adalah prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan pertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan income dengan cost. Yang keenam, prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Lalu yang terakhir ada prinsip keterangan atau idah dengan penjelasan atau pemberitahuan. Di samping persamaan tadi, terdapat beberapa perbandingan atau perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Bisa dilihat sendiri pada slide berikut. Akuntansi syariah itu jelas bahwa keadaan entitas syariah tersebut didasarkan pada bagi hasil. Sementara pada akuntansi konvensional, keadaan entitas dipisahkan antara bisnis dan pemilik. Lalu yang kedua adalah kelangsungan usaha akuntansi syariah tergantung pada persetujuan kontrak atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas bagi hasil. Sementara kelangsungan bisnis akuntansi konvensional secara terus-menerus yaitu didasarkan pada realisasi aset. Lalu pada akuntansi syariah, setiap tahun dikenai zakat, kecuali untuk pertanian yang dihitung setiap panen. Sementara untuk akuntansi konvensional, periode akuntansi tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan dengan mengukur keberhasilan aktivitas perusahaan. Baiklah, kita langsung masuk ke akuntansi murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi murabahah yang dilakukan oleh pihak bank syariah akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pemasok atau supplier dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau markup. Dan ini sesuai dengan peraturan PSAK 102. Akuntansi murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59 akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Dalam penerapannya, akuntansi murabahah memiliki dua pencatatan atas penjual dan pembeli. Untuk akuntansi penjual, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sementara
akuntansi untuk pembeli akhir, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebagai atau sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Sesuai dengan hal tersebut, penyajian atas laporan keuangan piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Hasanatul Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Gina. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar akuntansi syariah yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita akan membahas mengenai akuntansi istisna yang diatur dalam PSAK 104. Istisna ini adalah transaksi jual beli antara pembeli yang disebut dengan al-mutasni dan produsen yang dianggap sebagai penjual yang disebut dengan asani. Nah, dalam akad ini, pembeli menugaskan produsen atau penjual untuk menyediakan barang pesanan, yang mana barang pesanan itu sesuai dengan spesifikasi dari pembeli. Nah, spesifikasi barang dan harga tersebut telah disepakati di awal akad, yang mana ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Penjurnalan atas istisna ini tergantung dari transaksi yang terjadi, yang mana yang pertama tentunya ada transaksi mengenai biaya per akad. Nah, biaya dari istisna ini terbagi ada dua. Yang pertama ada biaya langsung dan yang kedua ada biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini itu termasuk di dalamnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan kalau biaya tidak langsung itu seperti biaya overhead, yang mana termasuk di dalamnya adalah biaya per akad dan biaya akad. Nah, biaya akad ini merupakan beban tangguhan yang mana akan diakui apabila nantinya terjadi akad. Selanjutnya itu ada penandatanganan akad oleh pembeli, di mana pada saat penandatanganan akad oleh pembeli ini itu tidak ada jurnal yang dibuat, tetapi dengan adanya transaksi ini maka itu membuat bahwa biaya perakad yang tadi itu diakui sebagai biaya istisna. Dan pembuatan akad istisna ini paralel dengan pembuatan barang. Dan selanjutnya itu ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual. Nah, di sini pembeli mengakui aset istisna dan sekaligus mengakui utang istisna kepada pembuat barang tersebut. Nah, adapun pengakuan pendapatan istisna ini terbagi dari dua metode. Yang pertama itu metode akad selesai dan yang kedua itu adalah metode persentase penyelesaian. Nah, metode akad selesai ini pendapatannya diakui ketika barangnya telah selesai. Dan kalau metode yang kedua yaitu metode persentase penyelesaian, itu pendapatannya diakui sesuai dengan persentase yang telah diselesaikan. Nah, selanjutnya itu ada transaksi penagihan piutang istisna pembeli yang dilakukan oleh bank, dan setelah ditagih oleh bank tentunya ada transaksi penerimaan pembayaran istisna dari si pembeli. Nah, pihak bank sebagai penjual pada saat itu perlu menutup termin istisna dan juga mengkredit aset istisna dalam penyelesaian untuk mengakui adanya pengalihan aset kepada pembeli sebesar jumlah yang telah dibayarkan. Selanjutnya, bagaimana sih kebijakan akuntansi terhadap perlakuan beban pra-akad yang apabila akadnya tersebut tidak disepakati? Nah, menurut PSAK 104 pada paragraf 26 itu apabila kalau akadnya tidak jadi disepakati, maka beban pra-akad tersebut dibebankan pada periode berjalan. Nah, kalau misalnya kebijakan akuntansi terhadap perlakuan pendapatan dengan metode akad selesai itu dapat digunakan jika metode estimasi presentase penyelesaian tidak dapat ditentukan dengan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, yang mana sesuai dengan PSAK 104 paragraf 19. Dan kalau misalnya kita menggunakan akad selesai, tentunya kita tidak bisa mengakui adanya beban, ada pendapatan, dan yang lainnya sebelum sebelum penyelesaian barang tersebut selesai sampai akhir.
Nah, kalau misalnya nih pada saat dilakukannya transaksi istisna, jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya istisna itu lebih besar daripada pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Itu terlepas tanpa memperhatikan apakah pekerjaan istisna tersebut telah selesai atau belum, dan tahap penyelesaian pembuatannya juga terlepas dari itu, yang mana sesuai dengan paragraf 17. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi mudharabah yang diatur dalam PSAK 105. Secara teknis, mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan juga pengelola dana yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, labanya dibagi atas nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Tetapi kalau misalnya terjadi kerugian, itu sepenuhnya ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali apabila itu disebabkan oleh si pengelola dana, yang mana diatur dalam PSAK paragraf 18. Adapun prinsip pembagian hasil usaha itu diatur dalam PSAK 105 paragraf 11, yang mana di dalam mudharabah itu tidak ada yang namanya profit and loss sharing, karena yang dibagi itu hanyalah profit atau keuntungan, sedangkan kerugian itu tidak dibagi, melainkan hanya dibebankan kepada si pemilik dana. Nah, dan juga tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari hasil bagi hasil tersebut, karena itu untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana. Adapun pengungkapan yang dilakukan oleh mitra terhadap akuntansi musyarakah ini terdiri, yaitu yang pertama adalah isi kesepakatan utama usaha musyarakah, yang kedua itu adalah pengelola usahanya, dan yang ketiga itu adalah pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, sekian pembahasan mengenai standar akuntansi khusus tentang akuntansi syariah, yang mana selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai standar akuntansi khusus tentang perbankan. Teman-teman, saya Gavin Kurnia akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang perbankan. Nah, di sini akan dibahas tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, yang disingkat dengan PAPI. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang dari Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Nah, di mana latar belakangnya laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari PAPI sendiri yaitu Pedoman Penyusunan Perbankan Indonesia antara lain adalah untuk membantu pengguna dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu pengambilan keputusan investasi dan kredit, menilai prospek arus kas, memberikan informasi atas sumber daya ekonomi. Selanjutnya, menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan bank. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Nah, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia berlaku untuk bank umum konvensional. Dalam hal bank umum konvensional mempunyai unit usaha syariah, maka unit usaha syariah tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu acuan penyusunan. Nah, dalam acuan penyusunan, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan, dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya itu IAS dan IFRS. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Terakhir, praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, dan standar akuntansi negara lain. Selanjutnya yaitu bangun prinsip akuntansi umum. Nah, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. PAPI merupakan bagian dari pedoman atau kodifikasi praktik akuntansi industri dalam struktur kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, adapun ketentuan lainnya yaitu jurnal dan pos yang digunakan dalam PAPI hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat
mengikat. Yang selanjutnya, transaksi bank yang dicantumkan pada PAPI diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada setiap bank. Selanjutnya, PAPI secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk perbankan, ketentuan PSAK, ketentuan Bank Indonesia, IAIS dan FRS, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan sektor perbankan. Nah, adapun dasar penyusunan PAPI yaitu PSAK 55. Instrumen keuangan merupakan acuan utama dalam penyusunan PAPI 2008 dan dengan menerbitkan PSAK 71 yang akan menggantikan PSAK 55, maka tanpa disangsikan lagi PAPI 2008 harus direvisi. Nah, perbandingan cakupan instrumen keuangan. PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 berkenaan dengan instrumen keuangan. Maka yang pertama kali disimak adalah cakupan definisi mengenai instrumen keuangan. Secara konsep, hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan reklasifikasi item yang sebelumnya merupakan instrumen keuangan menurut PSAK 55 menjadi tidak termasuk instrumen keuangan menurut PSAK 71. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu perbandingan kategori instrumen keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71. PSAK 55 membagi kategori instrumen keuangan berdasarkan instansi manajemen yang terdiri dari 4 kategori. Adapun keempat kategori tersebut adalah nilai wajar melalui laba rugi, biaya perolehan diamortisasi, piutang dan pinjaman tersedia untuk dijual. Nah, sedangkan PSAK 71 membagi kategori menurut model bisnis yang terdiri dari 3 kategori, yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan nilai wajar melalui laba rugi. Nah, selanjutnya, perbandingan perlakuan akuntansi instrumen keuangan untuk kredit, pengakuan dan pengukuran awal. PSAK 55 mensyaratkan pengakuan kredit pada saat bank menjadi salah satu pihak dalam contractual party. Adapun PSAK 71 menganut prinsip risk and reward, di mana pengakuan kredit mensyaratkan bank telah terekspos secara efektif dari perjanjian kredit. Nah, PSAK 55 mensyaratkan pengukuran awal berdasarkan klarifikasi kategori berdasarkan intensi manajemen, sedangkan PSAK 71 memberi panduan bahwa pengukuran awal kredit hanya berdasarkan nilai wajar. Dalam hal ini adalah nilai historis. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan perlakuan akuntansi instrumen keuangan untuk kredit pengukuran setelah pengukuran awal. Nah, perbandingan kategori kredit menurut PAPI 2008 dengan PSAK 71 yaitu PSAK 55 terdiri dari beberapa kategori aset keuangan, yaitu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, sedangkan pengukurannya yaitu sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan. Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal yang sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan dikurangi atau ditambah pendapatan dan atau beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada pemberi kredit tersebut. Nah, sedangkan pada PSAK 71, kategori aset keuangan itu sendiri, kredit merupakan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi dua kondisi berikut, yaitu tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu, meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Nah, sedangkan pengukuran dalam PSAK 71 yaitu biaya perolehan diamortisasi. Nah,
Selanjutnya, perbandingan pengungkapan atau disclosure credit. PSAK 71 meminta bank untuk mengungkapkan penurunan nilai kredit secara lebih komprehensif baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pada segi kuantitatif yaitu terdapat beberapa rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo penutupan, penjelasan perubahan nilai tercatat bruto kredit, nilai tercatat bruto per kredit risk grade, dan penghapusan bukuan modifikasi. Nah, sedangkan pada kualitatif, input asumsi yang teknik yang digunakan dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian dan input asumsi dan teknik yang digunakan dalam menentukan kenaikan signifikan pada risiko kredit yang gagal bayar. Selanjutnya itu asumsi dan teknik yang digunakan dalam menentukan kredit impaired. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 71. Nah, di sini juga akan kita bahas mengenai pendahuluan dari PSAK 71 ini, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan merilis 3 pernyataan standar akuntansi keuangan baru. Ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari International Finance Reporting Standard yang dikeluarkan oleh otoritas akuntan internasional. Nah, sejatinya peraturan tersebut sudah diterbitkan sejak tahun 2017. Namun, pada tahun 2020 ini, PSAK 71 sudah wajib diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, standar yang mengacu kepada International Finance Reporting Standard 9. Ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Nah, adapun perbedaan PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu PSAK 71 tentang pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dengan konsep expected loss sudah berlaku per 1 Januari 2020. PSAK 71 yang mengadopsi International Finance Reporting Standard 9 akan menggantikan PSAK 55 yang pembentukan cadangan kerugian menggunakan metode incurred loss. Nah, dampak penerapan PSAK 71 bagi perbankan yaitu PSAK 71 memang baru berlaku pada 2020, namun terlihat dampaknya yang signifikan yakni tak hanya pada rugi laba tapi juga berdampak pada stakeholder value atau penurunan modal sekitar 20% sampai 30%. Bank-bank diharapkan menyiapkan diri sejak dini. Di samping itu, implementasi PSAK 71 akan menggerus modal bank. Nah, antisipasi penerapan PSAK 71 ini yaitu pada dasarnya akan memberikan dampak kepada perbankan untuk meminimalisir terjadinya dampak buruk dari implementasi PSAK 71 tersebut. Perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi baik untuk bank dengan skala besar, menengah, maupun kecil. Nah, adapun langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan seperti melakukan perhitungan atau melakukan simulasi dampak penerapan PSAK 71, terutama pada sisi cadangan kerugian penurunan nilai, menyusun perhitungan cadangan dengan pola menggunakan PSAK 71 dan tanpa menggunakan PSAK 71 dan melakukan penambahan cadangan akibat kerugian kredit sampai 25%. Nah, kontrak asuransi PSAK 62. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu kita akan terlebih dahulu membahas definisi kontrak asuransi. Kontrak di mana satu pihak menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain atau pemegang polis dengan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti spesifik secara buruk mempengaruhi pemegang polis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kontrak asuransi. 1. Kontrak asuransi termasuk kontrak reassurance yang diterbitkan dan kontrak reassuransi yang dimiliki intensitas. 2.
Instrumen keuangan yang diterbitkan entitas dengan fitur partisipasi tidak mengikat hak kontraktual untuk penerima sebagai tambahan dari manfaat yang dijamin. Nah, selanjutnya kita membahas derivatif melekat. PSAK 55 Revisi 2006 berlaku untuk derivatif uang melekat dalam kontrak asuransi. Kecuali derivatif melekat tersebut merupakan kontrak asuransi, maka harus menerapkan PSAK 62. Nah, selanjutnya yaitu pemisahan komponen deposit. Pemisahan disyaratkan jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Insurer dapat mengukur komponen deposit secara terpisah. Yang kedua, kebijakan akuntansi insurer sebaliknya tidak mensyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari komponen deposit. Selanjutnya, pemisahan diizinkan tapi tidak disyaratkan jika insurer dapat mengukur komponen deposit secara terpisah seperti tersebut pada A1. Yang terakhir, pemisahan tidak diizinkan jika insurer tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah seperti yang disebut pada A1. Selanjutnya yaitu tes kecukupan liabilitas. PSAK 62 mensyaratkan insurer untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atas kontrak asuransi. Nah, penurunan nilai aset reasuransi. PSAK 62 mengatur penurunan nilai aset reasuransi pada kontrak asuransi jika aset reasuransi Cidan turun nilainya. Cidan mengurangi nilai tercatat sesuai dengan nilainya dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu shadow accounting. Penyesuaian terkait atas liabilitas asuransi atau biaya akuisisi tangguhan dan aset tak berwujud diakui dalam pendapatan komprehensif lain jika dan hanya jika keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, adapun contoh-contoh kontrak asuransi yaitu asuransi atas kehilangan atau kerusakan properti, asuransi atas produk liabilitas profesional, sipil atau beban-beban hukum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu DE PSAK 74 atau kontrak asuransi. Nah, PSAK 28 akuntansi kontrak asuransi kerugian dan PSAK 36 akuntansi kontrak asuransi jiwa. Pada ruang lingkup DE PSAK 74 standar tersebut diterapkan untuk kontrak asuransi, kontrak reasuransi milikan, dan kontrak investasi dan fitur partisipasi diskresioner. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi kontrak asuransi kerugian PSAK 28. Nah, PSAK 28 akuntansi asuransi kerugian revisi 2012. Pernyataan PSAK 28 bertujuan untuk mengatur bagaimana perlakuan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran transaksi yang berkaitan secara khusus pada perusahaan asuransi kerugian. Pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi asuransi kontrak kerugian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara standar akuntansi keuangan lainnya dengan praktek akuntansi asuransi. Nah, selanjutnya karakteristik akuntansi asuransi. Asuransi kerugian pada hakikatnya adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian finansial dengan cara pengalihan risiko kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat. Nah, definisi asuransi kerugian ini adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian finansial dengan cara mengalihkan atau transfer risiko kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi kerugian yaitu pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau pengangsur. Selanjutnya pihak penanggung yang akan berjanji akan memberikan proteksi tertanggung yang menerima proteksi. Selanjutnya insurance broker, yaitu pihak ketiga selain penanggung dan penanggung yang bergerak secara independen yang mempertemukan pihak penanggung dan tertanggung. Nah, perusahaan reasuransi yaitu perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi atas sebagian atau keseluruhan risiko yang telah atau tidak dapat ditanggung kembali oleh perusahaan asuransi. Nah, karakteristik perusahaan asuransi kerugian yaitu perusahaan asuransi memiliki kekhususan kegiatan tersendiri dari perusahaan lainnya.
Menurut Darmawi, terdapat 4 karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi, yaitu kegiatan umum yang merupakan pendukung kegiatan utama, kegiatan produksi dan pemasaran sebagai perusahaan lainnya, kegiatan produksi dan pemasaran, kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Nah, adapun fungsi dan manfaat asuransi kerugian, yaitu fungsi utama asuransi kerugian yaitu pengalihan risiko, wadah dana bersama. Nah, sedangkan manfaat asuransi memberikan rasa aman, melengkapi persyaratan kredit, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, menjamin stabilitas usaha, dan memastikan biaya untuk risiko usaha. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, saya Fani Audiarjanti. Saya akan melanjutkan tentang akuntansi asuransi jiwa yang menurut PSAK 36, di mana meliputi dari definisi dari asuransi jiwa, pendapatan, beban, liabilitis, dan pengungkapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu bagaimana definisi asuransi jiwa. Definisi asuransi jiwa menurut Asosiasi Asuransi Jiwa atau AAJI adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan asuransi jiwanya diatur dalam PSAK 36, di mana berisi tentang akuntansi kontrak asuransi yang disahkan pada 11 Desember tahun 2012. Tujuan dari PSAK 36 itu melanjutkan atau melengkapkan dari pengaturan dari PSAK 62 mengenai kontrak asuransi. Jenis dari asuransi jiwa itu terdapat 2 kontrak, yaitu kontrak jangka panjang dan kontrak jangka pendek, di mana kontrak jangka panjang itu kontrak yang berisi jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan, atau syarat polis lainnya dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi pada saat perpanjangan polis. Sedangkan kontrak asuransi jiwa jangka panjang biasanya tidak bisa dibatalkan, dijaminkan dapat diperbarui dan persyaratan lainnya yang tidak dapat diubah secara sepihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pendapatan di sini yang bisa menjadi pendapatan bagi insurer atau asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, premi kontrak asuransi jangka panjang. Premi kontrak asuransi jangka panjang ini merupakan premi yang diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Sedangkan premi selain kontrak asuransi jangka pendek yaitu premi yang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Sedangkan pendapatan lainnya terdiri atas komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi yang diakui sebagai pendapatan lain. Yang selanjutnya yaitu beban. Beban terdapat dalam PSAK 36 yang merupakan beban dari klaim yang berdasarkan PSAK 36. Yang pertama yaitu klaim yang telah disetujui, klaim yang dalam proses penyelesaian, dan klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Selanjutnya liabilities. Liabilities terdiri atas liabilities manfaat polis masa depan, di mana liabilities manfaat polis masa depan ini dinyatakan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria.
Kemudian estimasi liabilities claim, di mana estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek, khususnya asuransi kesehatan dan kecelakaan, dinyatakan sebesar jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis dari suatu asuransi tersebut. Selanjutnya, premi yang belum merupakan pendapatan. Jadi, premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak jangka pendek itu untuk suatu asuransi dan asuransi kesehatan dan kecelakaan ditentukan dengan dua cara, yaitu secara agregat dan secara individual. Selanjutnya yaitu pengungkapan yang ada di asuransi jiwa. Pengungkapan yang khusus diperlukan dalam asuransi jiwa yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan liabilities manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan, transaksi reasuransi, dan pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim tanggungan sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan adanya kisah sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Telkom yang berusaha menerapkan PSAK 71, 72, dan 73. Di mana sebelumnya emiten Indonesia bersiap untuk menerapkan standar akuntansi yang dilakukan 1 Januari 2020. Di mana emiten dari Indonesia tersebut telah memitigasi resiko terhadap potensi masalah yang ditimbulkan selama penyesuaian nantinya. Sedangkan standar itu yang akan dilakukan mengacu kepada IFRS 9, 15, dan 16 yang udah dikeluarkan di International Accounting Board atau IASB. Di pasar global, IFRS menerapkan standar tersebut pada tanggal 1 Januari 2018 yaitu IFRS 15 dan 9, dan pada tahun 1 Januari 2019 yaitu IFRS 16. Di Indonesia, Dewan DSAK memperbolehkan emiten untuk lebih dulu menerapkan. Yang telah menerapkan itu salah satunya adalah PT Telkom. Menurut Financial Office Telkom, yaitu Hari, tidak mudah bagi Telkom untuk menerapkan PSAK terbaru tersebut karena struktur organisasi di Telkom itu tuh sangat banyak dan ribuan kontrak yang ada di perusahaan tersebut. Bayangkan aja kalau misalnya perusahaan itu tuh udah memiliki banyak kontrak, jadi setiap kontraknya tuh harus dicek satu persatu dan disesuaikan dengan standar yang berlaku. Kata si Hari tadi. Jadi PSAK 71, 72, dan 73 itu memiliki dampak keuangan dari suatu bank atau multifinance yang harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit. Bahkan dia tuh harus mencadangkan kredit yang lancar juga, nggak hanya kredit yang tidak lancar. Kemudian di PSAK tadi kan di PSAK 71 dijelaskan bahwa perusahaan tuh harus menyediakan cadangan. Jadi di PSAK 72 itu perusahaan harus mengenali semua kontrak terhadap pelanggan. Jadi dia harus tahu kontrak terhadap pelanggan, tapi mereka juga mengakui kontrak itu sebagai pendapatan. Padahal seharusnya kan kontrak itu tuh belum diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau menggunakan PSAK 72 harus menentukan persyaratan khusus sebelum melakukan kontrak, harus mengakui dulu pendapatan dari kontrak tersebut. Selanjutnya di PSAK 73
suatu organisasi harus mencatat sewa sebagai financial list, bukan sebagai operating list. Jadi model pencatatan dari PSAK tersebut itu mempengaruhi akun aset dan kewajiban yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yaitu Johan menjelaskan bahwa PSAK 71 itu tuh berkaitan dengan instrumen keuangan yang berdampak besar pada industri keuangan tersebut. Awalnya PSAK 71 itu kan mengacu pada IFRS 9. Di penerapan IFRS 9 itu muncul karena adanya krisis global yang terjadi pada 2008. Kemudian krisis tersebut terjadi karena instrumen keuangan yang dicadangkan untuk ketertagihan yang kredit tadi itu sedikit dan terlambat gitu penagihannya. Jadi nggak ada sinyal di pasar bahwa tagihan itu tuh akan tertagih di awalnya. Makanya diterapkanlah IFRS 9 untuk mengadakan cadangan terhadap kredit yang tak tertagih tadi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wahid Kadri Damani akan melanjutkan pemaparan dari saudari Fani mengenai tentang kisah Telkom terapkan PSAK 71, 72, 73. Lanjut dari ceritanya Pak Hari tadi, PSAK 73 mendorong korporasi mencatatkan transaksi sewa mereka sebagai financial list, bukan sekedar operating list. Model pencatatan seperti ini akan mempengaruhi akun aset dan kewajiban di neraca korporasi. Ketua DSAK IAI menjelaskan untuk PSAK 71 akan berkaitan erat dengan instrumen keuangan yang berdampak besar pada industri keuangan. IFRS 9 ini awalnya muncul karena desakan krisis global pada tahun 2008, yang mana saat itu dugaan krisis terjadi karena instrumen keuangan yang dicadangkan oleh ketertagihan terlalu sedikit dan sudah terlambat, yang akibatnya tidak ada sinyal dari pasar bahwa tagihan itu tidak collectible atau tertagih dari awal. Penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan akan berimplikasi cukup besar pada industri real estate. Hal ini dikarenakan pengakuan pendapatan yang pada mulanya bisa dilakukan ketika sudah terdapat down payment dan memenuhi kriteria tertentu. Kini harus mengakui pendapatannya saat seluruh pekerjaan telah selesai. Di PSAK 73 yang mengatur tentang sewa, menyoroti perihal kapitalis. Pada PSAK sebelumnya, kapitalis yang memiliki opsi buyback akan dicatat ke dalam laporan keuangan, dan beban akan dianggap sebagai beban amortisasi. Dengan penerapan PSAK baru, tidak melihat apakah terdapat opsi buyback atau tidak, akan tetapi diakui utang dan beban. Selain itu, sewa harus diakui secara on balance karena kendali terdapat pada pihak lease atau pihak yang menyewa. Industri yang kemungkinan akan terdampak cukup besar adalah perusahaan listrik seperti PLN. Hal ini dikarenakan aset tetapnya yang mencapai 80%, belum termasuk sewa. Implikasinya adalah debt to equity ratio-nya sangat tinggi. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menekankan pada penurunan piutang yang menggunakan konsep expected credit loss atau ECL. Konsep ini memadukan berbagai skenario ekonomi seperti historical, present, dan forward looking. ECL digunakan untuk sebagai upaya pemetaan kreditur terhadap kesanggupan bayar dari debitur. Begitu juga dengan PSAK 55 yang berlaku saat ini, yaitu cadangan akan diadakan apabila ada kerugian yang timbul dari suatu kejadian atau incurred loss. Jika tidak ada kejadian, maka tidak dicadangkan.
Sementara perubahan di PSAK 71 yang sudah aktif per 1 Januari 2020 ini berlandaskan pada kerugian yang prediksi atau expected loss. Dengan begitu, standar ini memitigasi risiko kerugian perusahaan akibat kurangnya cadangan keuangan. Dalam PSAK 71, begitu perusahaan meminjamkan uang, itu sudah harus dimulai dicadangkan, karena tidak 100% bisa tertagih. Sehingga perubahan dari PSAK 55 ke PSAK 71, pencadangan akan lebih besar dengan maksimum 30% dari besaran cadangan. Masalahnya, penerapan PSAK 71 tidak hanya mengacu pada data historis, namun harus melihat kemungkinan yang terjadi ke depan, termasuk beberapa pencadangan kerugian yang perlu dipersiapkan. Inilah yang butuh usaha signifikan dari perbankan dan industri keuangan lain untuk melihat kemungkinan ke depan. Selanjutnya untuk PSAK 72, apabila infrastruktur tidak disiapkan dari sekarang, kemungkinan tsunami besar yang akan berdampak di perusahaan yang menjual produk perumahan. Sekarang masih ada perusahaan yang masih dapat menjual unit perumahan sebelum membangun konstruksi. Namun, dengan standar yang baru ini, tidak dapat dilakukan lagi, ujarnya. Dengan begitu, apabila tadinya perusahaan dapat mengakui pendapatan sebelum adanya konstruksi, ke depan pendapatan hanya bisa diakui ketika serah terima saat perumahan telah selesai dibangun. Dampak bagi penerapan PSAK 73 akan berkaitan dengan transaksi sewa. Financial Service Industry Leader Deloitte Indonesia, Rosita Ulisinaga menjelaskan, dengan standar ini, perusahaan harus mencatat aset dan hutang dalam laporan keuangan. Misalnya, keuangan sehingga neraca keuangan menjadi seimbang. Misalnya, kita punya perusahaan penerbangan yang selama ini tidak pernah ada di neraca keuangan. Seolah-olah pengaruh kita masih besar, rasio hutang terhadap kuantitas masih kecil. Tapi sebenarnya kita membohongi diri sendiri, sebab kita punya komitmen untuk bayar sewa jangka panjang 10 tahun yang tidak dicatatkan. Rosita menilai PSAK 73 akan merefleksikan kondisi yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Dengan demikian, standar ini akan menghasilkan informasi keuangan yang bisa dipakai untuk manajemen sehingga keputusan yang diambil akan menjadi lebih tepat. Jadi, nanti di laporan keuangan itu apa adanya. Ibarat wajah, kalau ada jerawat ya kelihatan. Jangan diphotoshop, kata Ibu Rosita tadi. Jadi analisis kasus dari kisah PT Telkom terapkan PSAK 71, 72, 73 adalah pada saat pengaplikasian PSAK 72, perusahaan mengalami penyesuaian yang agak rumit dikarenakan pada umumnya perusahaan biasanya sudah mengakui pendapatan apabila ada DP atau down payment. Tapi sekarang dengan adanya penerapan PSAK 72 yang terbaru, perusahaan harus mengakui pendapatan tersebut pada saat pekerjaan selesai dilakukan. Oleh karena itu akan berakibat pada laporan keuangan perusahaan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, perusahaan melakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi terhadap prosedur bisnis perseroan, serta menjaga posisi piutang selalu dalam posisi performing atau lancar, sehingga biaya pencadangan piutang dapat diminimalkan. Sedangkan untuk PSAK 73 ini mendorong korporasi mencatatkan transaksi sewa mereka sebagai financial lease, bukan sekadar operating lease. Model pencatatan ini akan mempengaruhi akun aset dan kewajiban di neraca korporasi, sehingga perusahaan akan mengalami penyesuaian yang besar terhadap hal ini, terutama perusahaan real estate, jaringan telepon, seperti perusahaan Telkom tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Oleh karena itu kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan namanya dan pertanyaannya. Terima kasih.